Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama dengan Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan mulai lagi bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan UTBK 2022. Dan kita akan mulai dari materi yang paling dasar ya untuknya tentang fisika, yaitu tentang gerak lurus. Di sini ada sebuah soal. Untuk soal pertama diberikan sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 120 meter dari A ke B. B berada tepat tegak lurus di seberang A. Kecepatan arus sungai adalah 4 meter per sekon. Perahu diarahkan agak melawan arus sungai dengan kecepatan 5 meter per sekon, sehingga bergerak langsung ke B. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang adalah jadi ini masuk materi gerak lurus ya. Ini gerak lurus beraturan. Kenapa saya katakan ini masuk materi gerak lurus beraturan? Karena di sini kecepatannya itu dianggap konstan, masing-masing variabel kecepatan ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Karena di sini dia bahas tentang arah ya, tentang arah. Karena ada arah arus sungai yang berbeda dengan arah kecepatannya perahu, maka di sini kemungkinan besar akan berhubungan dengan masalah vektor ya. Vektor atau berhubungan dengan besaran vektor. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sekarang kita gambarkan dahulu arah-arah dari gerakan ini. Jadi kalau kita misalkan di sini, kita misalkan gambarkan, kemudian di sini ada arah arus sungai ya. Ini arus sungai dengan kecepatan VA. Kemudian perahu diarahkan agak melawan arus sungai dengan kecepatan 5 meter per sekon, sehingga bergerak langsung ke B. Jadi kalau kita misalkan di sini sebelah atas ini adalah A, kemudian di sini B ya. Kemudian si perahunya diarahkan agak melawan arah arus. Arah arusnya gini ya. Ini arah perahunya, kemudian kecepatan 5 meter per sekon. Kenapa dikatakan arahnya saya buat arahnya menyamping? Karena di sini kan perahu diarahkan agak melawan arah arus, artinya dia tidak tepat melawan arah arus ya. Dibuat menyilang, dia menyilang tegak lurus. Yang diminta adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang dari seberang A ke menuju seberang B. Yang pertama harus kita lakukan di sini adalah kita harus menggambarkan bentuk vektornya dahulu. Kalau kita gambarkan bentuk vektornya, maka kita akan peroleh seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita punya sini kecepatannya ada kecepatan arus 4 meter per sekon. Kemudian kecepatan perahu diarahkan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, berarti kita harus cari vektor kecepatan arah tegak lurusnya. Vektor kecepatan arah tegak lurusnya berarti kalau kita gambarkan di sini. Nah, ini yang kita harus cari. Kita ibaratkan saja di sini V
perahu arah Y. Nah, kita harus cari ini menggunakan konsep dari Pythagoras ya. Berarti kalau kita gunakan konsep Pythagoras, kita akan beroleh bahwa kecepatan perahu arah Y atau di arah vertikalnya sama dengan akar kuadrat dari sisi miringnya dikuadratkan dikurang dengan sisi yang lainnya. Berarti 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 25 dikurang dengan 16. 25 kurang 16 hasilnya 9. Berarti akar 9 sama dengan 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang dari A ke B. Nah, itu bisa kita gunakan rumusan dari GLB, di mana kita peroleh bahwa X itu sama dengan V kali T. Maka waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatannya. X-nya adalah jarak antara titik A dan B sejauh 120 meter. Kemudian kita bagi dengan kecepatannya yang kita peroleh tadi pada arah vertikalnya 3. Berarti kita peroleh hasilnya 40 sekon atau 40 detik. Sehingga jawaban tepat untuk soal ini adalah opsi E. Sebenarnya untuk mendapatkan jawaban dari soal ini kita masih bisa menggunakan cara lain, tetapi masih konsep yang sama ya. Caranya gini, tapi sebelumnya saya hapus dulu yang ini ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Bisa kita gunakan caranya gini. Dengan menggunakan konsep sin ya, sin. Sisinya itu sin theta itu rumusannya kan sisi depan per sisi miring. Menggunakan konsep yang ini kita akan peroleh kalau untuk kecepatannya di sini kan 3 meter per sekon, berarti sisi depannya per sisi miringnya. Di sini jadinya 3 per 5. Sekarang kita hubungkan dengan jaraknya ya. Jaraknya tadi untuk jarak di sumbu vertikalnya adalah 120 meter ya, yang ini tadi. Yang dari A ke B. Kalau kita misalkan di sini A, di sini juga B. Itu jaraknya tadi berapa? 120 meter. Dan kita cari berapakah jarak yang ditempuh. Kita misalkan adalah R-nya, jarak tempuhnya. Ini bisa kita coret 1. Kita coret ini 40. Berarti kalau kita kali silang kita dapatkan jarak tempuhnya 5 kali 40 hasilnya 200 meter. Sekarang kita akan tentukan waktunya. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep tadi pada GLB. Pada konsep GLB kita ketahui bahwa T itu sama dengan X per V. Di sini jaraknya adalah 200 meter. Sementara V yang digunakan adalah V pada sisi miringnya yaitu 5. Maka kita peroleh waktunya sama dengan 40 sekon. Jadi tetap akan dapat jawabannya adalah opsi yang delta. Yang E maksudnya ya. Jawabannya 40 detik. Oke, jadi gitu caranya ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 2. Di soal nomor 2, soal ini adalah salah satu bentuk soal UTBK 2021 ya. Jadi ini salah satu bentuk soal UTBK 2021. Oke, ini harus diperhatikan bahwa salah satu bentuk soal UTBK 2021. Sini dikatakan bahwa sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Berarti sudah bisa kita pastikan bahwa ini masuk materi GLB. Kenapa? Karena dia kecepatannya tetap. Kata kunci ada di sini. Jika X dalam tabel di samping menunjukkan posisi benda tiap saat T, kecepatan benda tersebut adalah
Saya jelaskan dulu konsep sedikit tentang GLB. GLB, gerak lurus ya, gerak lurus yang mana kecepatan benda itu konstan atau tetap nilainya. Sehingga nanti bentuk grafik yang kita peroleh ya, bentuk grafiknya kita akan dapatkan hubungan ya, kita akan dapatkan hubungan seperti ini bentuknya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya akan bentuk seperti ini. Ini V ya, bukan V. Ya, ini V, kemudian ini T. Jadi dia bentuknya vektor kecepatannya tetap nilainya. Ini kalau grafiknya antara kecepatan dengan waktu. Kalau misalkan nanti ya, kalau misalkan hubungan antara vektor posisi ya, posisinya atau jaraknya terhadap waktu, bentuknya adalah, kalau kalian masih ingat tentang bentuk persamaan garis, nah itulah bentuknya. Maka inilah yang kita akan bahas di sini, nanti akan kita gunakan. Bentuknya seperti ini. X itu berbanding lurus dengan waktu ya. Berarti kalau misalkan di sini waktunya adalah 1 detik, kemudian pada saat 1 detik itu jaraknya 1 meter, berarti saat 2 detik itu jaraknya juga 2 meter. Kemudian saat 3 detik berarti jaraknya 3 meter. Dan seterusnya, pertambahannya itu sama, karena dia sebanding atau berbanding lurus. Karena ini berbanding lurus grafik seperti ini. Oke. Dari sini pula kan kita bisa rumuskan berarti X itu sebanding dengan nilai waktu. Sementara benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Di mana semakin besar kecepatannya, jaraknya akan semakin besar pula. Nah, sehingga bisa dirumuskan bahwa X sama dengan V kali T. Inilah yang akan kita gunakan nanti rumusannya. Inilah rumusnya yang kita akan gunakan. Sehingga kalau untuk menentukan kecepatannya, V sama dengan X per T. Dapatlah rumusan dari kecepatan itu sendiri. Maka untuk menentukan kecepatan dari soal ini, kecepatan benda yang bergerak sesuai tabel di samping, kita hanya mengambil berapakah perubahan posisinya ya, perubahan posisinya. Jadi delta X-nya per delta T-nya. Dari 0 ke 1 detik ya, dari waktu 0 detik ke 1 detik. Berarti kita bisa tuliskan 2,5 dikurangi dengan 2,5 dikurangi dengan berapa itu? Dikurangi dengan 1 ya, dibagi dengan 1 kurang 0, maka kita peroleh 2,5 kurang 1, hasilnya 1,5 dibagi 1, berarti jawabannya adalah 1,5 meter per second. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oh ya, di sini tadi saya tulis X per T, ini jadi delta X per T. Sebenarnya ini tidak masalah ya. Yang jelasnya kalau di konsep kecepatan ya, kalau di konsep kecepatan yang harus kalian ingat bahwa X per T, X di sini harus perpindahan ya, per selang waktu. Jadi perhatikan T-nya selang waktu, atau bisa dikatakan juga waktu tempuh. Perpindahan, makanya biasanya kalau misalkan di buku-buku tertentu itu biasanya rumusan kecepatannya pakai delta X per delta T, karena perpindahan itu adalah perubahan posisi, posisinya adalah X
Nah, perubahan itu digantikan dengan simbol delta. Di matematika itu diperkenalkan delta adalah perubahan, atau biasa juga selisih awal sama akhir. Oke ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, atau mau request soal juga boleh. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 ya. Kita lanjut pada soal bagian ketiga. Aisyah dan Fatimah berlomba lari jarak 100 meter. Kecepatan lari Aisyah 3 meter per sekon, sedangkan Fatimah 1 meter per sekon. Kecepatan keduanya konstan. Ketika Aisyah sampai di garis finish, Fatimah masih berada di belakangnya sejauh berapa? Oke, jadi ini masuk materi gerak lurus beraturan ya. Dan materi ini pernah muncul atau tipe soal seperti ini di UTBK 2019. Jadi masih hangat-hangatnya. Oke, saya akan jelaskan tipe soal seperti ini. Tapi ada baiknya kita gambarkan dulu ilustrasi gerakannya. Jadi kita misalkan mereka bergerak dari titik P ya ke titik Q, di mana jarak keduanya ini sejauh 100 meter. Mereka bergerak dari tempat yang sama dan pada waktu yang sama pula. Berarti kalau kita ilustrasikan, kecepatannya si Aisyah adalah 3 meter per sekon. Kemudian si Fatimah adalah 1 meter per sekon. Nah, di sini bisa kita lihat kan, akan yang lebih tiba duluan, yang lebih cepat karena dia bergerak bersamaan. Si Aisyah yang lebih duluan. Oke. Ini masuk GLB. Berarti ada kata kunci di sini karena dia bergerak dari tempat yang sama dan pada waktu bersamaan, sehingga kalau mau ditanyakan berapakah jarak atau posisinya si Aisyah ketika si Fatimah sudah tiba di titik Q atau sudah tiba di garis finish. Itu bisa diperoleh dengan syarat bahwa waktu tempuhnya si Aisyah sama dengan waktu tempuhnya si Fatimah. Inilah konsep yang harus diingat ya. Oke. Maka dengan menggunakan konsep GLB atau rumusan konsep pada GLB, diketahui bahwa T itu sama dengan X per V. Jadi rumusan ini akan kita gunakan. Oke. Maka kita bisa tuliskan kalau TA, kita tulis ulang. TA sama dengan T Fatimah, ini bisa kita ubah menjadi X-nya si Aisyah bagi dengan V-nya si Aisyah sama dengan X-nya si Fatimah dibagi dengan V-nya si Fatimah. Ini kita peroleh jaraknya si Aisyah ketika di garis finish adalah 100 meter. Dibagi kecepatannya 3. X-nya Fatimah yang kita cari bagi 1. Maka kita peroleh jarak yang ditempuh oleh Fatimah dari titik awal itu sama dengan 100 per 3 meter. Yang dimintakan posisinya si Fatimah. Jadi kalau ilustrasi gerakannya, si Fatimah berada di belakang Aisyah. Berarti Fatimah itu di sini dia. Dia berada di sini. Sementara si Aisyah sudah ada di sini. Yang ditanyakan adalah ini, selisih jarak ini. Inilah yang ditanyakan, yaitu delta X-nya. Berarti kita bisa mencari delta X-nya itu sama dengan X-nya si Aisyah dikurang dengan X-nya si Fatimah. Itu sama dengan berapa? 100 dikurang dengan 100 per 3.
Ini kalau kali silang kita akan peroleh 3 kali 100, 300 kurang 100, 200 per 3. Atau nilainya setara dengan 66 2 per 3 meter. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi delta. Jadi konsepnya gitu. Itu konsepnya. Pertanyaannya gini. Kak, apakah bisa kita dapatkan cara yang lain yang lebih ringkas? Kalau misalkan kita sudah paham konsepnya ya. Oh bisa. Kita langsung bisa gunakan cara seperti ini. Delta X sama dengan X dalam kurung 1 kurang perbandingan kecepatannya aja. Kecepatannya si Fatimah dibanding dengan kecepatannya si Aisyah. Maka ini kita peroleh hasilnya adalah 100 dikali 1 kurang 1/3. Berarti kita dapatkan sama dengan 100. 1 kurang 1/3 itu sama dengan 2/3. Maka ini sama dengan 200/3. Atau sama dengan 66 2/3 meter. Jadi jawabannya akan tetap sama. Makanya bisa menggunakan cara mana saja, yang penting caranya itu masuk di akal ya. Bukan cara yang mengada-ngada. Jadi yang penting caranya masuk akal. Oke? Saya kira bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk memahami lebih detail tentang konsep-konsep tentang materi gerak lurus beraturan yang setipe dengan soal-soal UTBK, bisa dicek di channel YouTube saya menggunakan nama lengkap saya, Laode Amsala. Oke, jangan lupa untuk dukung selalu channel YouTube saya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.